إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya khana fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengan taufiknya malam hari ini kita dapat bermajlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang tahu menilai tentang kemuliaan nikmat ilmu dan bisa mensyukuri nikmat ini dengan sebenar-benarnya syukur, agar kita semuanya termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk mendapatkan karunia yang agung dari warisan para anbiya, yaitu berupa ilmu yang nafi, yang sebagaimana Allah telah menjanjikan dengan sekian banyak janji Allah dengan ilmu ini untuk hamba-hambanya diberikan oleh Allah kebaikan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki pada seorang hamba, hamba itu mendapatkan hidayah, Allah berikan padanya hidayah, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan alamat kebaikan seorang hamba adalah kalau hamba itu ditolong oleh Allah mendapatkan ilmu warisan dari para anbiya. Sebagaimana Nabi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk dia diberikan oleh Allah kebaikan, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia di dalam agamanya. Maka ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan lanjutan daurah ini kita kembali memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi penuntut ilmu yang benar, penuntut ilmu yang bertambah ilmunya, bertambah baik akhlaknya, bertambah jelas jalan kehidupannya sebagai orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bertambah ilmu tetapi hati kita tidak bertambah terbuka kebenaran, tidak bertambah yakin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bertambah ilmu bertambah tidak tahu jalan,
bertambah tidak tahu bagaimana menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu hanya akan mengantarkan seorang hamba kepada dua hal. Ada kalanya ilmu itu mengantarkan hamba mendapatkan sa'adah, itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ada kalanya ilmu itu mengantarkan hamba kepada kebinasaan, itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itulah Nabi kita SAW mengingatkan, bahkan berdoa kepada Allah, berlindung diri kepada Allah, meminta kepada ilmu terhadap ilmu yang nafi' dan berlindung dari ilmu yang tidak nafi'. Seorang talibul ilmi kepentingannya bukanlah sekedar untuk menjadi orang yang mengumpulkan ilmu, tetapi bagaimana ilmu yang dia raih ditolong oleh Allah menjadi ilmu yang nafi'. Dan tidaklah hal yang paling ditakutkan bagi seorang penuntut ilmu kecuali apabila ilmunya tidak bermanfaat. Kecuali apabila ilmunya tidak bermanfaat. Sebagaimana akhirnya akan menjadi perusak agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibn Abil Izzi mengutip sebuah syair, "Wa hal afsadud din illa al-muluk wa ruhbaniyah wa akhbarus su'." Dan bukankah yang menghancurkan agama Allah Azza wa Jalla kecuali tidak ada lain adalah para kaum politikus, orang-orang negarawan yang berpolitik, yang mempertentangkan kebenaran dengan kepentingan politik. Waruhbaniyah, dan orang-orang ahli ibadah yang bodoh, yang tidak thalabul ilmi, adalah penghancur agama. Wa akhbarus su', dan orang-orang alim yang jahat, orang-orang berilmu yang sudah rusak, itu penghancur agama. Orang-orang yang mereka merusak agama Allah Azza wa Jalla diterangkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi dalam beliau mengutip sebuah syair, "Al-muluk wa ruhbaniyah wa akhbarus su'." Dan karena itu, seperti yang sudah kita ingatkan pada pertemuan yang telah lewat, agar kepentingan seorang talibul ilmi, sebagaimana Allah mengingatkan dalam sebuah ayat, adalah bagaimana menyiapkan dirinya. Adalah bagaimana menyiapkan dirinya. Apakah hatinya adalah hati yang bernilai audiyah, hati yang bisa menjadi lembah, yang bisa menerima air, ataukah naudzubillah min dzalik, hatinya tidak bisa menjadi lembah, tetapi hatinya adalah qian, batu yang keras, yang hanya terdampar padanya sampahnya ilmu, dan hanya terdampar padanya busanya ilmu. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil nasihat, fa amma zabadu fayadhabu jufa. Adapun busa, hal yang nampak, yang sebenarnya itu adalah kebatilan yang bareng turun bersama dengan ilmu, mengalir bersama dengan ilmu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kepentingan seorang talibul ilmi adalah bagaimana dia selalu memperhatikan dirinya, menyiapkan dirinya agar jalan ilmunya benar, agar dia berjalan di atas adab ilmu zahir dan batinnya, sehingga dia bisa termasuk orang-orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala talibul ilmi. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan penyelesaian daurah kita, yang nanti kita lihat waktunya dan kita atur bagaimana penyelesaian daurah dari kitab Risalah Tabukiyah yang belum selesai. Dan sebagaimana kitab ini telah banyak memberikan nasihat kepada kita dari seorang imam yang telah diteguhkan oleh Allah di dalam keimamannya di atas sunnah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini secara mujmal
beliau memberikan ilmu kepada kita bagaimana jalan mencari keselamatan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang punya manhaj yang benar di dalam meraih kemenangan dengan agama yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagaimana kita telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, di mana perjalanan kita dengan agama ini adalah berjalan di atas dua manhaj, yaitu manhaj yang harus kita tegakkan pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah manhaj yang kita harus tegakkan bersama dengan manusia yang lain. Itulah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah. Itulah nasihat yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yang merupakan bekal kita mencari kemenangan di dalam hidup ini. Bagaimana kita menjadi hamba yang bisa bertemu dengan orang-orang yang kita bisa saling tolong menolong di dalam agama Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita selalu punya hubungan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Imam Ibnul Qayyim telah menjelaskan kepada kita apa bekalnya, apa bekal kita untuk bisa menjadi hamba yang seperti itu, untuk menjalankan perjalanan kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah, yang sebagaimana kita menyaksikan illa man rahimahullah, pada hari ini sedikit sekali manusia yang bisa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan betapa banyaknya manusia yang tidak bisa melakukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan sedikit sekali mereka yang tidak terjerumus ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan betapa banyak justru yang terjadi adalah ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan sedikit sekali pada hari ini manusia benar-benar menjaga kehormatan dirinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau kemudian ulama memberikan nasihat orang-orang yang selamat adalah aqallu minal qalil, orang yang paling sedikit dari yang sedikit. Dan karena itu apa yang telah dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari manhaj yang ada di dalam ayat Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha memeganginya dengan benar. Dan apa dasarnya? Dasarnya adalah kita harus menghijrahkan diri untuk Allah dan menghijrahkan diri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah memahami bagaimana panjang lebar Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang al-hijratu ilallah. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-hijratu ila Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi yang ngantuk silakan wudu. Dan kita masih memahami kaidah yang sangat berat untuk ditekuni oleh manusia, dan sedikit sekali orang-orang yang bisa ditolong oleh Allah istiqomah, yaitu urusan yang kedua, al-hijratu ila Rasul. Sebagaimana kita telah pahami, banyak manusia yang mereka berhujjah menuju kepada Allah,
tetapi hujahnya terbantahkan ketika dilihat hijrahnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia kita bisa melihat lisannya, keinginannya menuju kepada Allah. Bahkan kita sudah pahami orang kafir pun tetap masih berujar bahwasanya dia menuju kepada Allah. Akan tetapi ukurannya terbantahkan dengan sikap dia hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu beliau Imam Ibnul Qayyim membawakan penjelasan yang banyak, kaidah-kaidah yang banyak yang ada di dalam kitabullah tentang bagaimana hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara benar. Dan terakhir kita telah sampai kepada ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat 59, yaitu pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat ini adalah ayat yang lebih luas daripada ayat-ayat sebelumnya. Dan hakikatnya seluruh manhaj yang ada, jalan yang ada adalah diajarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim setelah nanti selesai menjelaskan tentang ayat ini, beliau mencocokkan ayat ini dengan sebuah surat yang singkat yang sebagaimana dikomentari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surata lakafat." Kalau Allah tidak menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kecuali hanya surat ini maka cukup. Surat apa itu? Al-Asr. Dan bagaimana kita tahu awal surat Al-Asr? Apa yang Allah nyatakan tentang kehidupan manusia? Apa yang Allah nyatakan tentang kehidupan manusia di dalam awal surat Al-Asr? Innal insana lafi khusrin. Kemudian setelah Allah menyebutkan innal insana lafi khusrin, kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang loh, enggak paham. Setelah Allah menyebutkan ayat innal insana lafi khusrin, kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang bagaimana? Gimana? Orang yang tidak khusrin. Kan begitu? Setelah Allah menyebutkan ayat innal insana lafi khusrin, maka Allah menyebutkan orang yang tidak kena khusrin, orang yang beruntung, orang yang selamat. Berarti dengan demikian hidup itu cuma punya dua pilihan, tidak ada lagi yang lain. Kalau tidak khusrin ya selamat, kalau tidak selamat ya khusrin. Hanya itu saja. Sebagaimana Imam Syafi'i membatasi lakafat, cukup untuk kemudian memisah manusia sa'idun sakiyun, ya, bahagia atau sengsara, sudah tidak ada lagi yang lain. Maka ayat ini adalah praktek bagaimana termasuk menjadi orang-orang yang tidak terkena khusrin di dalam kehidupannya, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 59. Surat An-Nisa ya, ayat 59. Ini bentuk nyatanya, bagaimana caranya? Ya. Kalau dalam surat Al-Asr
Allah menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah ada di dalam surat An-Nisa ayat 59 ini. Yaitu apa? Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kemudian perjalanan hidup akan terjadi apa? Untuk bisa menjalani ati Allah, untuk bisa menjalani ati Rasul, untuk bisa menjalani ati ulil amri, fenomena yang terjadi pada manusia apa? Ya? Apa yang terjadi? Banyak orang berhasil bisa mentaati Allah? Banyak enggak? Banyak. Masya Allah. Di mana banyak? Lebih banyak mana yang taat kepada Allah sama yang maksiat kepada Allah? Maksiat. Banyak orang berhasil mentaati Allah, bagaimana? Orang yang mentaati Rasulullah banyak enggak? Tidak banyak. Lebih-lebih lagi mentaati ulil amri. Maka apa yang terjadi yang menyebabkan mereka tidak bisa mentaati Allah, tidak bisa mentaati Rasul, tidak bisa mentaati ulil amri? Apa penyebabnya? Ya? Penyebabnya di ayat setelahnya. Apa? Tanaza'tum. Apa? Bertentangan. Ya kan begitu. Tidak bisa mentaati Allah karena bertentangan dengan Allah. Tidak bisa mentaati Rasul, bertentangan dengan Rasul. Tidak bisa mentaati ulil amri, bertentangan dengan mereka. Tanazu, bertentangan, berselisih. Entah penyebabnya karena bodoh, entah penyebabnya karena hawa nafsu. Yang jelas intinya apa? Berselisih. Maka lihat hadis Nabi ketika menerangkan tentang orang yang selamat dan orang yang tidak selamat, bentuknya apa? Yang selamat bentuknya apa? Di dalam hadis Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya kan itu yang selamat kan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Yang tidak selamat apa bentuknya dalam hadis? Apa bentuknya? Ini yang selamat loh dalam hadis. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Kemudian apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Yang tidak selamat apa bunyinya hadis? Sataftariku ummati, umatku berpecah. Itu kan bentuknya begitu kan? Kemudian apa lagi bentuknya? Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Loh bentuknya kan ini. Enggak paham dalil. Jadi bentuknya pertentangan, perselisihan. Ya. Karena itu disinilah Allah mengajarkan fa in tanaza'tum. Kalau terjadi pertentangan di antara kalian, perselisihan di antara kalian, ya. Dan itulah yang sekarang banyak terjadi. Terlantarnya agama ini, intinya manusia tidak bisa menerima agama ini. Entah karena bodoh, entah karena hawa nafsu, entah karena yang lain. Maka Allah mengingatkan fa in tanaza'tum fi syai'in apa? Farudduhu ilallahi war rasul. Tidak ada di sini apa? Farudduhu ila ulil amri minkum. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Padahal ayat sebelumnya atiullah. Kemudian apa? Wa atiu ulil amri. Kemudian apa? Atiullah wa atiur rasulah. Kemudian apa? Wa ulil amri. Tapi ini farudduhu ilallahi war rasul. Tidak ada wa ulil amri minkum. Ini kaidah. Kaidah perjalanan hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terakhir kita telah diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang
makna setelah diterangkan tentang makna taatullah, taatur Rasul, kemudian apa? Terakhir makna ulil amri minkum. Ada berapa makna ulil amri minkum? Hah? Ada berapa makna yang sudah diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim? Sampai di mana? Faruddu ilallahi war rasul. Lah iya kan, sudah kan, makna ulil amri minkum kan sudah diterangkan kan? Mana? Apa? Ada berapa tafsir? Hilang semua pelajarannya gimana? Hah? 2, 1 al ulama. 2 al umara. Ini masalah yang pelik. Masalah terjadinya fitnah berkaitan dengan bagaimana mentaati ulama dan mentaati umara. Ya. Adapun mentaati Allah, mentaati Rasul sudah terang jelas. Tapi mentaati ulama dan mentaati umara, inilah tempat terjadinya fitnah. Karena itulah sebagaimana yang pertama telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, di mana kedudukan ulama untuk kita taati, yaitu dari sisi apa? Wulatuhu khifdan wa bayanan wa balagan wa dabban anhu wa raddan alaman al-khada fihi wa zagha anhu. Dan kemudian Ibnul Qayyim menyebut membawakan firman Allah tentang kedudukan ulama, yaitu surat apa? Al-An'am ayat 89. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Karena itu ulama punya kedudukan yang tinggi di dalam agama Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan hijrah kita kepada Allah dan hijrah kita kepada Rasul. Karena Allah telah mewakilkan agama ini sepeninggal Rasulullah kepada siapa? Kepada para orang alim, para ulama. Ya. Sepeninggal Rasulullah SAW, agama ini telah Allah wakilkan kepada para ahlul ilmi. Sehingga Allah mengatakan kalau mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, Allah akan serahkan ayat ini kepada orang yang pantas, yang tidak akan terjadi kepadanya kekufuran, yaitu para ahlul ilmi. Kemudian yang kedua, wal umara wulatuhu qiyaman wa riayatan wa jihadan. Di mana kaitannya dengan ketaatan kepada umara? Ketaatan kepada umara wilayahnya adalah qiyaman, di dalam menegakkannya umara, di dalam pemerintahannya, wa riayatan dan penjagaan, wa jihadan dan di dalam urusan jihad. Karena itu hal-hal yang menjadi tugas umara sebagai pengurus urusan umat, pengaturan umara dan urusan jihad, itu Allah menyerahkan wilayah ini kepada umara untuk ditaati. Wa ilzaman linnasi bihi, ya. Dan di dalam mengharuskan manusia dengan jihad tersebut. Wa akhdihim ala yadi man kharaja anhu, dan termasuk tugas umara menghukum kepada manusia di atas kekuasaan orang yang dia telah keluar dari jihad tersebut. Ini adalah urusan umara. Ya. Wa hadani sinfani
humun nas wasairun nau'il insani tabaun lahum wara'iyatun. Dua golongan manusia ini, yaitu siapa? Al ulama wal umara. Mereka lah sesungguhnya manusia. Mereka itulah yang disebut sebenarnya manusia. Adapun yang lain dari jenis manusia, keadaan mereka sebenarnya baik buruknya, jatuh bangunnya, hancur tidaknya, tabaun lahum wa ra'iyatun, ya, mengikuti mereka, dan sebagai ra'iyah, penggembala, sebagai gembala atau sebagai rakyat. Jadi yang dinilai hakikat daripada manusia adalah kembali kepada dua golongan ini. Makanya ketika keduanya baik, kelihatan manusia baik. Ketika keduanya hancur, kelihatan manusia hancur. Karena inilah, karena kedua golongan manusia ini adalah hakikatnya yang mewarnai manusia. Dan manusia tabiatnya adalah selalu mengikuti orang-orang yang di atasnya. Itu tabiat manusia. Karena itu Allah memberikan kaidah, summa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian bertentangan, betapa banyak manusia bertentangan dengan ahli ilmu, banyak. Betapa banyak manusia bertentangan dengan umara, banyak. Maka bagaimana Allah berikan kaidah, jika kalian bertentangan pada satu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kepada Rasul sebagai pemutus. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ini kaidahnya. Inilah praktek yang betul-betul menjadi ujian bagi setiap manusia, ya. Bagi setiap manusia, karena ilmu dipegang oleh para ulama. Perintah pengaturan manusia dipegang oleh siapa? Umara. Dan manusia dengan hawa nafsunya, dengan kebodohannya, dengan kepentingannya, banyak bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan siapa? Ulama. Banyak bertentangan dan tidak sesuai dengan yang ditegakkan oleh siapa? Umar. Banyak sekali, ya. Maka ayat ini Allah jadikan sebagai kaidah. Allah jadikan sebagai kaidah ketika manusia berhubungan dengan manusia lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan, wa hadza dalilun qati'un ala annahu yajibu raddu mawaridin nizai fi kulli ma tanaza'a fihi an-nasu min ad-dini kullihi ila Allah wa rasulih. Maka dalil ini, ayat ini merupakan dalil yang pasti, yang tetap, yang memutuskan atas sesungguhnya wajib, terus senantiasa wajib mengembalikan di tempat-tempat terjadinya perselisihan, pertentangan, sebagaimana sudah kita pahami pada pembahasan yang telah lewat berkaitan dengan hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benturannya adalah hawa nafsu, ya. Sama saja tentang masalah ini, benturannya juga hawa nafsu, sama. Maka disinilah ujian tatkala kita menjalankan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan kita dihadapkan dengan ulama dan umara, maka Allah Azza wa Jalla
memberikan kaidah, mengembalikan tempat-tempat pertentangan fi kulli ma tanaza'a fihi nas. Apa saja yang manusia bertentangan di dalamnya, wajib dia mengembalikan dari urusan agama seluruhnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. La ilaha ahadin ghairillahi wa rasulihi. Tidak kepada seorang pun dari selain Allah dan selain Rasulullah. Ini ukuran iman. Sebagaimana diterangkan dalam ayat tadi, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan disinilah ujian. Ujian yang sesungguhnya di dalam perjalanan kita, hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah, kemudian kita mengamalkannya, kita berbenturan menghadapi fitnah-fitnah yang ada di antaranya. Tatkala kita terjadi perselisihan, dan betapa banyak, bukan sama orang bodoh kita berselisih, sama orang berilmu pun kita berselisih. Kemudian begitu juga berkaitan dengan selera kita berbenturan dengan umara. Ini sebagai wakil keadaan yang banyak manusia terjadi pertentangan. Maka Allah mengingatkan bukti iman, maka dia tidak mengembalikan urusan ini kepada siapapun sebagai ukuran, tapi dikembalikan mana yang sesuai dengan Allah. Ya. Maka diterangkan oleh Ibnul Qayyim, faman ahala radda ala ghairihima faqad dadda amrallah wa man da'a indan nizai ila tahkimi ghairillah wa rasulihi faqad da'a bidakwal jahiliyah. Maka disimbolkan Ibnul Qayyim, barang siapa yang dia telah menempatkan pengembalian kepada selain Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah menentang perintah Allah. Jadi hakikatnya, ketika di antara kita terjadi perselisihan, terjadi tidak cocok, terjadi beda, kok tidak mau kembali kepada tuntunan Allah dan tuntunan Rasul, berarti kita intinya menentang Allah, menentang perintah Allah. Jadi menentang perintah Allah. Dan barang siapa yang dia tetap mengajak untuk bertentangan, tetap mengajak kepada niza, berselisih, membiarkan dirinya tidak kembali kepada Allah dan Rasul, bahkan mengajak orang lain untuk tetap tidak mau kembali kepada Allah dan Rasul, menuju kepada mengambil keputusan kepada selain Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah menyeru kembali kepada ajakan jahiliyah. Dan ini dilakukan Nabi ketika Nabi mengingkari para sahabat. Ya, antum masih ingat? Beberapa kali kita bawakan kisah, yang kisah ini juga pernah dibawakan oleh beliau Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, yang dulu saya sampaikan dalam mukadimah beliau dalam sebuah cetakan yang lain pada kitab ini. Ya, Ustaz Tore kebetulan punya. Itu ada mukadimahnya Syekh Mukbil yang membawakan kisah, yaitu kisah apa? Perselisihannya siapa? Hah? Di awal kajian dulu sudah saya sampaikan. Perselisihannya siapa? Muhajirin dan Ansor. Perselisihannya Muhajirin dan Ansor. Ya, bukan perselisihan kita, apalagi perselisihan kita. Ya. Muhajirin namanya ada di Quran, Ansor namanya ada di Quran. Seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga. Kullan wa'adallahul husna. Ketika mereka bertentangan, orang Muhajirin mengajak untuk mengikuti Muhajirin, orang Ansor mengajak untuk mengikuti siapa? Ansor. Orang Muhajirin ta'al, ya Muhajirin ta'al. Orang Ansor juga begitu, ta'al. Apa kata Nabi? Afa bidakwal jahiliyah wa ana baina adharikum. Apakah kalian kembali kepada panggilan jahiliyah? Saya ada di tengah-tengah kalian. Loh, ini Muhajirin dan Ansor.
ketika mereka tidak mengembalikan perselisihan mereka kepada mana tuntunan Allah, tuntunan Nabi. Nabi menilai mereka memanggil jahiliyah, padahal hujah mereka Muhajirin dan Ansor. Bagaimana dengan orang-orang seperti kita? Ya, paling-paling hujahnya ketua yayasan, sekretaris yayasan, paling tinggi mungkin ustadz. Kemudian mau mengajak kemana kita? Muhajirin dan Ansor itu sudah dijamin surga. Itu saja Nabi menegur ketika mereka yang muncul di hatinya begitu tidak cocok Muhajirinnya, Ansornya, Nabi mengatakan dakwal jahiliyah. Bagaimana dengan kita-kita? Ya. Bagaimana dengan kita-kita? Sebagaimana yang sudah kita terangkan kemarin, cuma hanya punya jabatan sebagai ustadz, ya, mungkin ustadz senior, atau mungkin sebagai ketua yayasan, atau mungkin sebagai orang yang dianggap di sini punya kedudukan, kemudian dijadikan ukuran. Ini namanya dakwal jahiliyah. Naudzubillah. Ini dakwal jahiliyah. Maka ini nasihat yang sangat dalam yang disampaikan oleh beliau Ibnul Qayyim. Beliau kemudian menyimpulkan kembali, fala yadkhulul abdu fil iman hatta yarudda kullama tanaza'a fihi almutanazi'una ila Allahi wa rasulih. Kata beliau Ibnul Qayyim, seorang hamba tidaklah dia masuk di dalam iman, tidak masuk di dalam iman sampai dia mengembalikan semua persoalan yang terjadi tidak cocok, yang terjadi berselisih, yang terjadi bertentangan, sebagaimana orang-orang yang bertentangan telah bertentangan, dia tidak dinilai bisa masuk ke dalam iman sampai dia mengembalikan masalah itu kepada Allah dan kepada Rasul. Mana tuntunan Allah, mana tuntunan Rasul? Begitu sudah jelas ini tuntunan Allah, kemudian dia terima, tidak memikirkan yang untung musuh saya atau lawan saya, bukan. Sebagaimana kita sudah jelaskan dulu kisah yang terjadi perselisihan antara siapa? Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Ketika apa? Membagi apa? Harta rampasan perang. Ketika Allah memutuskan ternyata yang benar siapa? Umar. Bagaimana yang dilakukan Nabi dengan Abu Bakar? Kedua-duanya menangis. Ternyata engkau benar wahai Umar. Inilah orang-orang beriman yang dicontohi oleh Nabi. Kalau kita tidak bisa mempraktekkan ini di dalam hidup kita, kosong iman itu pada diri kita. Makanya tidak pernah kita bisa berubah, berkembang dengan baik. Ya. Karena kebaikan Allah Azza wa Jalla hanya terkait dengan iman. Ketika iman itu sudah tidak ada, tidak pantas kita dinilai oleh Allah sebagai orang beriman, tidak akan ada kebaikan. Sebab yang dijanjikan oleh Allah pertolongan itu orang beriman. Kalau imannya sudah morat-marit, tanda-tandanya sudah rusak, maka kalau kemudian jauh dari pertolongan Allah itu pantas. Seluruh kebaikan kita jadi disulitkan oleh Allah itu pantas. Allah telah menjanjikan wa kana alaina nasrul mu'minin. Allah itu menjanjikan yang ditolong itu orang beriman. Ya. Kalau kemudian kita tidak banyak diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan iman kita dalam hidup. Bukan iman kita di buku kita baca kemudian kita ngaku beriman. Di dalam hidup kita, terutama ujian pada saat-saat seperti ini. Pada saat diri kita tidak cocok, pada saat urusan istri kita tidak cocok, pada saat urusan anak kita tidak cocok, terus kemudian bagaimana sikap kita? Yang kita lihat apa? Yang kita lihat tuntunan Allah atau emosional pribadi? Yang kita lihat petunjuk Nabi atau pembelaan pribadi? Kalau kemudian yang kita lihat adalah pribadi kita, ketersinggungan pribadi, maka hendaknya kita melihat kembali urusan iman kita. Ya, lihat kembali urusan iman kita. Bagaimana dulu Rasulullah SAW? Ya, bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum?
kalau sudah berbicara tentang urusan iman. Ya. Bagaimana ketika ada ayat yang membicarakan tentang perselisihan Nabi dengan istrinya, kemudian Nabi mengilah istrinya, apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Apa yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu tentang perselisihan ini? Apa yang dilakukan? Hah? Ketersinggungan pribadi? Apa yang dilakukan? Abu Bakar mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian memberikan nasihat. Bukan ketersinggungan pribadi, karena urusannya jelas. Kalau ketersinggungan pribadi, Abu Bakar tersinggung, ini anak saya, tak bawa pulang. Kan begitu kan? Apa yang dilakukan Umar? Dia tarik pedangnya. Kalau Hafsah sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, Umar marah. Bukan ketersinggungan pribadi. Ini baru tahu ujian iman. Kalau belum ya pintar-pintar semua kita, baca ayat betul semua, baca ini betul semua. Tapi kalau sudah nyata di dalam hidup baru kelihatan. Ya, baru kelihatan. Lihat para sahabat-sahabat. Sudah kita contohkan bagaimana Zainab dengan Zaid bin Haritsah ketika terjadi ketidakcocokan. Apakah dia bawa ketersinggungan pribadi atau urusan iman? Urusan iman. Zainab menunggu keputusan Allah, menahan diri. Urusan iman. Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada anaknya Fatimah, kalau Fatimah mencuri akan saya potong tangannya. Bukan urusan pribadi, urusan iman. Ini yang dilakukan dulu. Makanya iman mereka menjadi ukuran di sisi Allah. Iman mereka menjadikan teman pertolongan Allah. Tidak sebagaimana kita-kita ini. Menjadi orang beriman tapi rasanya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah sangat sulit dan berat. Dulu para sahabat itu dengan imannya sangat mudah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah masalah. Karena urusan ujian iman kita penuh dengan fitnah, penuh dengan keadaan yang gelap. Tatkala kita mendapatkan ujian-ujian iman, belum nampak sebagai orang-orang yang jernih imannya, belum. Masih banyak kita melihat keadaan kita yang tertutup awan, tidak bisa menunjukkan nilai keimanan yang tinggi. Kita masih lebih banyak membela diri, bukan membela iman. Membela gengsi diri, membela kepentingan diri, membela kepentingan keluarga, bukan membela iman. Ini kebanyakan kita. Tidak bisa mengukur sesuatu dengan ini tuntunan, ini ajaran. Ini yang menjadikan perjalanan kita jauh dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, maka menjadi jelas nasihat ini. Sebagaimana beliau mengatakan, walihada qala ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Karena inilah maka Allah berfirman, jika kalian benar-benar orang beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa hada mimma dzakarnahu anifan annahu syartun yantafil masyrutu bintifaihi. Ayat ini dari keterangan yang sudah kami jelaskan sebelumnya baru saja merupakan syarat yang disyaratkan senantiasa hilang dengan hilangnya apa? Dengan hilangnya syarat. Apa yang disyaratkan di sini oleh Allah? Apa? Apa yang disyaratkan oleh Allah? Iman. Ya. Apa syaratnya? Yang disyaratkan oleh Allah adanya iman. Syaratnya apa? Rudduhu ilallahi war rasul. Ya. Kalau syarat ini tidak ada, maka masyrutnya tidak ada. Mana masyrutnya? Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mana syaratnya? Rudduhu ilallahi war rasul. Jika kita tidak ada sikap rudduhu ilallahi wa rasul, maka tu'minuna billahi wal yaumil akhir tidak ada.
Ini kalau ingin melihat iman kita secara nyata. Ya. Kalau belum terjadi tanazuk, belum terjadi ujian kita berbeda, tidak cocok, belum kelihatan. Tapi kalau sudah dibentarkan oleh Allah, berbenturan dengan hal-hal yang tidak cocok, baru kelihatan. Fadalla ala anna man hakama ghairallahi wa rasulihi fi mawaridin niza kana kharijan an muqtadal imani billahi wal yaumil akhir. Maka ayat ini menjadi dalil orang yang dia telah menetapkan hukum, memutuskan pada selain Allah dan selain Rasulnya, di dalam tempat-tempat terjadinya ketidakcocokan, dia kembali kepada keputusan selain Allah dan Rasulnya menurut maunya sendiri, maka kharijan an muqtadal iman, dia keluar dari tuntunan iman. Dia telah keluar dari ketetapan iman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Maka disimbolkan oleh beliau Ibnul Qayyim, wa khasbuka bihadhil ayatil qasimati al-asimati bayanan wa shifaan fa innaha qasimatun liduhuril mukhalifaini laha asimatun lil mutamassikina biha al-mumtali'ina lima umirat bihi liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man khayya an bayyinatin wa innallaha lasami'un alim. Maka Ibnul Qayyim memberikan nasihat, maka cukuplah bagimu dengan ayat ini, ayat yang memutuskan ini, ayat yang memecah, membagi ini, dan ayat yang memberikan penjagaan ini sebagai bayan, sebagai keterangan untuk menjawab ujian iman kita, wasifaan, dan sebagai obat penyelesai masalah. Fa innaha qasimatun liduhuril mukhalifaini laha, liduhuril mukhalifina laha, karena ayat ini merupakan pemutus, ya, peruntuh bagi nampaknya atau terjadinya orang-orang yang berselisih atau menyelisih bagi ayat tersebut, sebagai pemutus bagi orang-orang yang berselisih. Dan demikian pula ayat ini merupakan penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengan ayat-ayat tersebut, yang mereka ini senantiasa dipenuhi dengan apa yang diperintahkan dengannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat surat Al-Anfal ayat 42, akhirnya Allah memutuskan liyahlaka man halaka am bayyinah, untuk orang yang binasa akan binasa dengan hujah, wa yahya man khayya an bayyinatin, dan orang yang hidup senantiasa hidup di atas hujah, wa innallaha lasami'un alim. Dengan adanya hujah ini, maka menjadi jelas yang binasa akan binasa, ya, yang hidup selamat akan selamat. Yang binasa dengan hilangnya iman ketika tidak mau melakukan apa? Rudduhu ilallahi wa rasul, silakan dia binasa, sudah jelas. Yang pengen dia mendapatkan penjagaan dari Allah, tu'minuna billahi wal yaumil akhir, maka silahkan dia mengambil sikap rudduhu ilallahi wa rasul. Kemudian setelah beliau menjelaskan secara umum tentang bagaimana memahami ayat yang menjadi inti pokok di dalam masalah ini, dan ujian yang terus menerus menimpa kita ketika kita bermuamalah sesama manusia, yang terjadi adalah fa in tanaza'tum, dan demikian pula sebelumnya atiullaha wa atiur rasul. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan kembali tentang bagaimana hakikat kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Wa qad ittafaqa as-salafu wal khalafu ala anna radda ila Allahi huwa raddu ila kitabihi wa raddu ila rasulihi huwa raddu ilaihi fi hayatihi
waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi. Maka para ulama salaf dan khalaf telah sepakat sesungguhnya kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitabnya dan kembali kepada Rasulullah ya, maksudnya adalah kembali kepada beliau ketika beliau itu apa? Hidup. Pada hidupnya. Kalau beliau sudah wafat, waraddu ila sunnatihi ba'da apa? Ba'da wafatihi. Ketika beliau sudah wafat maka kembali kepada sunnahnya yang dipelihara oleh Allah setelah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh perselisihan yang banyak terjadi antara rakyat dengan umara. Apa yang harus dilakukan rakyat ketika berselisih dengan umara? Yang menunjukkan sikap kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan? As-sam'u wa ta'atu. Kan begitu? Itu menunjukkan dia punya sikap kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa in amara alaikum habasiyun. Mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kamu adalah budak yang hitam. Itu petunjuk Nabi. Ketika kamu berselisih dengan umara seperti itu. Isbiru, kata Nabi. Apa? Sabarlah kamu. Mendengar dan taat, sabarlah kamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Sekalipun mereka mengambil hartamu, memukul punggung-punggungmu. Ya. Kalau hak kamu tidak diberi, apa kata Nabi? Mintalah hak kamu kepada Allah. Ini namanya rad kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan sekarang kebanyakan orang ketika berselisih dengan umara? Bukan rad kepada Nabi. Nabi dengan dalil-dalil ini tidak pernah dilihat. Maka dia memperalat dalil yang lain yang tidak pada tempatnya. Mana yang lebih jelas dalil? Sabarlah kamu walaupun dia merampas punggungmu, memukul punggungmu. Kalau hakmu tidak diberi, mintalah kepada Allah. Berikan hak dia kepada kamu. Dengan sebuah hadis yang sering diperalat. Apa? Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Berkata yang benar di sisi penguasa yang zalim adalah jihad yang utama. Mana yang lebih terang maknanya? Yang tadi apa yang ini? Yang tadi. Ya. Apa? Dalil yang mana yang lebih jelas? Sabarlah kamu walaupun dipukuli, ini jelas. Tapi mengatakan yang benar di sisi penguasa yang zalim, ini kalimat yang butuh rincian. Banyak orang salah paham. Ya, banyak orang yang salah paham. Kemudian dipotong, tidak dipakai petunjuk Nabi yang lain. Nabi pernah dalam petunjuk Nabi yang lain, kalau kamu punya nasihat kepada pemimpinmu, maka pegang tangannya, bawa duduk berdua, kemudian ngomong kepada dia. Ya. Ini petunjuk Nabi. Demikian pula ketika kita berbeda dengan orang alim, yang pada umumnya ulama itu lebih alim daripada kita. Tetapi Allah memang tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang taklid buta, tidak. Ketika kita berselisih dengan orang alim, apa yang harus kita lakukan? Ya melihat tuntunan, melihat dalil. Ketika orang yang berselisih dengan kita, orang alim itu punya tuntunan yang benar, kita tidak punya, maka kita harus rela. Ini namanya perjalanan kita menjadi orang yang tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan ini ikhwan adalah perjalanan hidup kita. Hari-hari kita selalu berbenturan dengan ini. Walaupun zahirnya berbenturan dengan manusia yang lain, manusia yang lain itu ada kalanya ikut orang yang dianggap berilmu, ada kalanya ikut siapa? Penguasa. Jadi intinya persoalannya ke sini. Ya. Kemudian beliau Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Di akhir ayat
Allah menjelaskan hakikat kemenangan tersebut, dikhabarkan oleh Allah, dzalika khairun. Apa kata Allah? Itu adalah khair, itulah yang baik. Apa yang disebutkan oleh Allah tadi sebelumnya, dzalika khairun. Jadi kalau ingin baik di dalam menjalani ujian iman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa adalah apa? In tanaza'tum fi syai'in rudduhu ila Allahi war Rasul. Wa ahsanu ta'wilan, dan sebaik-baik penjelasan. Ai hadzal ladzi amartukum bihi min ta'ati wa ta'ati rasuli wa ulil amri wa raddi ma tanaza'tum fihi ilayya wa ila rasuli khairun lakum fi ma'asyikum wa ma'adikum wa huwa sa'adatukum fid daraini fa huwa khairun lakum wa ahsanu akibatan. Kata beliau Ibnul Qayyim menafsirkan ayat yang terakhir ini, hadzal ladzi amartukum. Ayat ini punya makna, sama saja Allah berkata, apa yang aku perintahkan pada kalian ini. Yang dimaksud, yang diperintahkan oleh Allah pada kalian ini adalah mana? Ayat yang apa? Yang sebelumnya, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Kemudian apa lagi? Wa atiur rasula. Kemudian apa lagi? Wa ulil amri minkum. Kemudian apa lagi? Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi wa. Inilah yang dimaksud. Inilah perintah Allah. Hadzal ladzi amartukum bihi. Apa yang Allah perintahkan ini berupa apa? Dari mentaati Allah, min taati. Kemudian apa? Dari mentaati Rasulnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Wa ulil amri, dan dari mentaati siapa? Ulil amri. Kemudian berupa apa lagi? Mengembalikan apa yang kalian pertentangkan di dalamnya kepada Allah, kepada saya Allah, dan kepada siapa? Rasulnya Allah. Semua yang Allah perintahkan di depan tadi disimpulkan oleh Allah dalam ayat ini, khairun lakum. Itu kebaikan bagi kalian. Jelas, tidak ada tafsir yang lain. Khairun lakum, itu kebaikan bagi kalian di mana? Fi ma'asikum wa ma'adikum. Di dalam kehidupan kalian sekarang, yaitu di mana? Di dunia. Sumber kebaikannya di sini. Pahami. Coba lihat kehancuran di mana-mana, intinya ini. Tidak bisa mentaati Allah. Kemudian apa? Tidak bisa mentaati Rasulullah. Kemudian apa? Tidak bisa sabar mentaati ulama. Kemudian tidak bisa sabar mentaati siapa? Umar. Coba lihat seluruh kehancuran yang ada pasti dari masalah ini. Tidak bisa mentaati Allah, tidak bisa sabar mentaati Allah, tidak bisa sabar mentaati siapa? Mentaati Rasul. Tidak bisa sabar mentaati siapa? Ulama. Tidak bisa sabar mentaati Umar. Semua kehancuran baik pribadi maupun masyarakat maupun keluarga, permasalahannya di sini. Makanya diterangkan oleh Ibnul Qayyim, fi ma'asikum, di dalam kehidupan kalian di dunia, wa ma'adikum, dan lebih-lebih lagi di kehidupan kalian nanti di akhir, wa huwa sa'adatukum fid daraini. Maka perintah Allah pada ayat ini merupakan kebahagiaan kalian di dua negeri, dan itu adalah kebaikan bagi kalian, dan adalah yang paling membawa akibat kesudahan yang paling baik. Kalau ingin kesudahan baik, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah para ulama dengan petunjuk, taatilah para umara dengan sebagaimana apa yang ditunjukkan, yang sudah jelas. Kalau berbeda, berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, selesai, mudah. Dari awal kan kita disuruh berselisih apa disuruh bersatu? Bersatu, mana dalilnya? Ati Allah.
Bersatu enggak ini? Bersatu. Kalau semua orang mentaati Allah kan selesai kan? Wa atiur rasul. Bersatu enggak ini? Bersatu. Kemudian wa ulil amri. Disuruh bersatu. Tetapi manusia adalah manusia. Dengan segala keadaan fitnah ujian, dan ujian yang besar adalah ikhtilaf. Maka kemudian terjadilah apa? Ikhtilaf. Kemudian Allah mengembalikan lagi. Kalau terjadi pertentangan, kalau terjadi perbedaan, maka bagaimana caranya? Kembali lagi kemana? Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan ayat ini, diperintahkan kepada seluruh manusia atau pada sebagian manusia? Seluruh manusia tanpa kecuali. Apakah sekarang kalau misalnya ada orang awam beralasan, bagaimana saya ada perselisihan, pertentangan bisa mengembalikan kepada Allah dan mengembalikan kepada Rasul, sementara saya orang awam? Gimana? Berarti ayat ini tidak bisa dikerjakan oleh orang awam. Loh, saya kan bukan, kalau disuruh kembali kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perselisihan, berarti kan saya harus tahu apa? Tahu kitabnya Allah, tahu apa? Sunnahnya Rasul. Lah saya kan orang awam. Terus bagaimana? Berarti ayat ini hanya untuk orang-orang tertentu. Gimana? Hah? Gimana? Pripun, Pak? Lah terus gimana? Lah kalau dia mengatakan, kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi pertentangan, kan disuruh kembali kemana tadi? Allah dan Rasul. Lah kalau dia beralasan, lah saya nggak tahu sunnahnya Nabi, bagaimana saya kembali kepada Rasul? Saya nggak tahu dalil Quran, bagaimana saya bisa kembali kepada Allah? Hah? Hah? Gimana? Maka jawabnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib tanpa kecuali. Loh, lah orang awam masa suruh menuntut ilmu sebagaimana penuntut ilmu? Syekh Albani rahimahullah pernah memberikan jawaban ini. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib tanpa kecuali. Yang beda adalah cara untuk dapat ilmu. Yang beda itu adalah itu. Caranya untuk dapat kepada ilmunya Allah, ilmunya Nabi itu yang beda. Seorang ulama, dia langsung memahami kitab, memahami sunnah. Itu caranya untuk dapat ilmu. Seorang penuntut ilmu, caranya dengan apa? Dengan memahami penjelasan ulama terhadap apa? Kitab dan sunnah. Orang awam, bagaimana caranya? Bertanya kepada orang yang tahu dalil, orang-orang yang tahu dalil, orang ulama yang robani, orang yang membawa dalil tentang ilmunya Allah dan ilmunya siapa? Rasulnya. Tetap bagi mereka adalah wajib. Dan jika orang awam bisa mampu tahu dalil, tetap wajib dia tahu. Tidak berarti kalau kemudian orang awam terus pokoknya saya orang awam tidak perlu saya tahu dalil. Tidak. Karena hukum asalnya semua kita diperintahkan tahu. Tetapi Allah tidak membebani seseorang di luar apa? Kemampuannya. Ya, walaupun orang awam pada kenyataannya tidak sama. Sebagaimana penuntut ilmu pada kenyataannya apa? Tidak sama. Sebagaimana ulama juga kenyataannya sama apa tidak sama? Tidak sama. Ada ulama banyak tahu dalil, ada ulama tidak banyak tahu dalil juga ada. Penuntut ilmu banyak tahu dalil juga ada. Penuntut ilmu tidak banyak tahu dalil juga apa? Ada. Orang awam bisa ngerti dalil juga ada. Orang awam tidak bisa ngerti dalil juga apa? Ada. Semua diwajibkan oleh Allah untuk berupaya dan Allah tidak membebani di luar kemampuan. Maka seorang harus bertanya, thalabul ilmi, memahami. Ya. Maka menjadi jelas sebagaimana kesimpulan Ibnul Qayyim, fadalla hada. Siapa yang lari itu? Hah? Siapa tadi yang lari? Kalau keluar dari majelis izin. Siapa yang lari?
Kok ada yang lari ke belakang saya, belok kok terus lari. Kalau ada keperluan dari majelis, izin. Ya, kalau ada keperluan dari majelis, izin. Jangan lari. Itu menunjukkan nanti hatinya berarti punya penyakit. Ibnul Qayyim rahimahullah kemudian menjelaskan fadalla hada ala anna ta'atar rasuli ala anna ta'atallahi wa rasulihi wa tahkimullahi wa rasulihi huwa sababus sa'adati ajilan wa ajalan. Maka dalil ini dalika khairun wa ahsanu ta'wila telah menunjukkan atas sesungguhnya mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya, sesungguhnya mentaati Allah dan mentaati Rasul, mengambil pemutus Allah dan Rasul, itulah sebab kebahagiaan yang segera dan yang tertunda. Kebahagiaan yang segera di dunia dan kebahagiaan yang tertunda kelak di akhirat. Kemudian disimpulkan oleh Ibnu Qayyim, wa man tadabbaral alama. Coba renungi apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Berapa tahun Ibnu Qayyim ini perkataan ini kita baca, dan sampai sekarang ini berapa tahun perkataan ini umurnya? Tahun berapa Ibnul Qayyim? Kemarin sudah dipahami? Hah? Tahun? Wafat tahun berapa? Yo, kemarin sudah dibaca. Hah? 6? Berapa diwafatkan Ibnul Qayyim? Kemarin kan sudah ada toh di bagian awal. Ayo duduk, ya, jangan lari. Kalau memang ada keperluan, izin, ya. Tahun berapa Ibnul Qayyim diwafatkan? 751 ya. Hijrah sekarang tahun berapa? Sudah berapa tahun ini? Perkataan ini sudah umurnya berapa tahun? Hah? 700-an tahun kan? Tapi perkataan ini masih menjawab terus problem fitnah umat. Apa kata Ibnul Qayyim? Seakan-akan Ibnul Qayyim memberikan jawaban 700 tahun yang lalu dengan perkataan untuk menjawab fitnah-fitnah yang terus terjadi pada umat. Wa man tadabbaral a'lama wasyurural waqi'ata, maka siapa yang mau mengkaji, merenungi pada alam dengan semua keadaannya, siapa yang merenungi, mau mengkaji alam yang ada ini, baik secara makro maupun secara mikro. Secara makro apa? Alam Islami, alam manusia. Secara mikro apa? Keluarga kita sendiri, pribadi kita sendiri. Perhatikan, siapa yang mau mentadaburi pada kehidupan alam, kemudian dikaitkan dengan apa? Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi, wasyurural waqi'ah, dan kejelekan-kejelekan yang terus terjadi bersama dengan pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, kaum muslimin, dunia maupun di negara tertentu. Perhatikan, kata Ibnul Qayyim, fihi ulima, fihi alima, anna kulla syarrin fil alami fasababuhu mukhalifatur rasul. Jangan berpikir yang lain, tidak usah menyalahkan yang lain. Begitu ada kerusakan, entah pribadi kita, entah keluarga kita, entah masyarakat kita, entah negara kita, entah dunia Islam, entah seluruh manusia. Apa kesimpulannya Ibnul Qayyim setelah menjelaskan ayat tadi? Maka di dalamnya dia akan tahu sesungguhnya seluruh malapetaka yang ada pada alam penyebabnya adalah menyelisihi Rasul. Sudah,
Tidak ada yang lain. Tidak usah punya analisa yang lain. Begitu ada khalal, ada rusak, segera renungi. Seperti sahabat dulu itu loh. Kalau ada fitnah, ada kerusakan menimpa mereka, apa yang dilakukan sahabat? Sunnah Nabi mana yang kita telah langgar? Maksiat mana yang kita telah terjatuh? Ketaatan mana yang kita telah biarkan? Renungi. Jangan udeng sana sini. Jangan kesana kemari. Sudah, pasti ada persoalan menyelisih Rasul. Itu sudah pasti. Ini nasihat ulama sejak dari dulu, terus sesuai dengan zaman di mana manusia ada. Jadi semua bentuk kejahatan yang terjadi pada alam, baik pribadi, keluarga, masyarakat, negara, umat manusia, sampai pun kaum muslimin, sebabnya adalah karena menyelisih Rasul dan keluar wal khuruji an ta'atihi, keluar dari mentaati Nabi. Ya. Kalau kemudian sudah dijelaskan seperti ini, dibawakan perkataan Ibnul Qayyim seperti ini, dan terus masih berkeras, ini karena fulan, ini karena fulan, ini karena fulan, fulan tidak begini, silahkan. Ya. Ilmu adalah jelas seperti yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim ketika membawakan ayat tadi apa? Apa? Liyuhlika man halaka an bayyinatin wa yahya apa? Man khayya an bayyinatin. Orang yang hancur akan hancur dengan hujah. Orang yang menang akan menang dengan hujah. Karena hancur dan menang itu keputusan Allah, bukan keputusan kita. Kita tidak bisa membuat diri kita bahagia. Kita tidak bisa menetapkan hancur sendiri. Tidak, takdirnya Allah dan ada penyebabnya. Penyebabnya adalah bayyinah. Mereka yang dihidupkan oleh Allah karena menjunjung tinggi bayyinah. Dan mereka yang dibinasakan oleh Allah karena apa? Menelantarkan bayyinah. Sudah tidak ada lagi yang lain. Ini ulama yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Hendaknya kita mempunyai pemahaman iman yang benar. Tidak mencari persoalan-persoalan yang lain ketika Allah memberikan ujian keluar dari petunjuk yang telah diterangkan oleh para ulama kita. Kemudian disimbolkan oleh Ibnul Qayyim kembali, wa kullu khairin fil alami fa innama huwa bisababi taati Rasul. Seluruh kebaikan yang terjadi di alam, entah pribadinya manusia, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, umatnya, dan seluruh apa yang ada, seluruh kebaikan yang ada hanyalah penyebabnya karena taat kepada Rasul. Karena taat kepada Rasul. Kemudian begitu pula nanti di akhirat, kata Ibnul Qayyim. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamiha wa alamuha wa adabuha innama hiya mujibatu mukhalafatir rasuli wa muqtadiyatuha. Demikian pula kehancuran akhirat, kerusakan di akhirat, penderitaan akhirat, adab akhirat, hanyalah semua itu terjadi karena keharusan yang harus terjadi sebagai akibat menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu adalah tuntutan yang tetap dari sikap menyelisihi Rasul. Sudah itu kepastiannya. Pokoknya kalau sudah menyelisihi Rasul, konsekuensinya mesti kayak begitu. Fa'ada syarrud dunya wal akhiratu ila mukhalafati Rasul. Maka semua kehancuran dunia, kerusakan dunia dan kerusakan akhirat, kesimpulan persoalannya adalah kembali kepada apa? Apa di situ? Menyelisihi Rasul. Ya ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, kalau sudah tahu seperti ini, hendaknya kita menjadi orang cerdas. Sebagaimana dulu orang-orang beriman itu cerdas. Setiap apa-apa yang ada pada kita, maka lihatlah tuntunannya Nabi.
Maka lihatlah petunjuk Nabi, apa yang sudah kita sia-siakan, apa yang sudah kita langgar, itu lihat. Ya. Karena sudah dari awal kita sampaikan, tidak ada Allah menimpakan bencana pada diri kita dengan dosanya orang lain, itu tidak ada. Ya. Tidak ada dosanya orang lain, adabnya ditimpakan kepada kita, itu tidak ada. Dunia akhirat itu tidak ada. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada, Allah tidak akan menimpakan dengan sebab kesalahan orang lain kita yang dihukum oleh Allah, itu tidak ada. Begitu ada kejahatan, ada kejelekan, lihat diri kita sendiri. Qul huwa min indi anfusikum. Maka cerdas. Setiap ada masalah, segera lihat agama kita. Segera lihat agama kita. Mana yang khalal, mana yang kita lupa, mana yang selama ini kita tidak perhatikan, lihat. Jangan kemana-mana. Lihat urusan agama kita bagaimana, karena itu adalah sudah sunatullah, tidak akan berubah. Ya. Jadi kehancuran, kerusakan dunia akhirat adalah kembali kepada sikap menyelisih Rasul. Wa ma yatarattabu alaihi, dan menyelisih apa-apa yang berkaitan dengan Rasul. Falau annan nasa ata'ur rasula haqqa ta'atih lam yakun fil ardi syarrun qat. Masya Allah. Coba lihat bagaimana Ibnu Qayyim membawakan kalimat yang sangat bagus ini. Kalau sekiranya manusia mereka mentaati Rasul haqqa ta'atih, dengan sebenar-benar taat, maka apa? Lam yakun fil ardi syarrun qat. Tidak akan ada di muka bumi kejahatan satupun sama sekali, nggak akan ada. Adab Allah satupun sama sekali tidak ada. Kerusakan satupun sama sekali tidak ada. Kalau apa? Kalau manusia itu memang hidup betul-betul mentaati Allah dengan sebenar-benarnya taat. Jadikan ini sebagai kesimpulan jalan selamat kita di dalam kita membangun iman kita. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syururil amati wal masaibil waqi'ati fil ardi, fakadzalika huwa fi syarri wal alami wal ghammi alladhi yusibul abda fi nafsihi, fa inna ma huwa bisababi mukhalafatir rasuli wa illa fata'atuhu huwal khisnul ladhi man dakhalahu fahuwa minal aminin wal kahful ladhi man laja ilaihi fahuwa minan najina. Kemudian lebih khusus Ibnu Qayyim membawa nasihat ini kepada persoalan yang lebih mendalam, untuk kita menjadi orang yang mengaca diri-diri kita. Dan ini sunatullah sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ibnu Qayyim ini adalah dia sebagaimana pula telah diketahui sesungguhnya di dalam kejahatan-kejahatan yang merata, kalau sudah banyak kejelekan merata, kok ada kejahatan terjadi merata, ada kejelekan terjadi merata, wal masaibil waqi'ah, musibah-musibah yang terus beruntun fil ardi, di muka bumi. Kemudian ini yang umum, yang lebih khusus, fakadzalika huwa syarru wal alamu wal gham, demikian pula kejahatan, kejelekan, keburukan, penderitaan, gham, kegelisahan, kesusahan yang menimpa alladzi yusibul abda, yang menimpa pada diri-diri seorang hamba. Apapun yang menimpa dia, kesusahan yang menimpa dia, mungkin dengan sebab dirinya sendiri, dengan sebab anaknya, istrinya, orang tuanya dan sebagainya, apa saja yang menimpa pada dirinya sendiri, fi nafsihi, pada diri sendiri, fa innama huwa bisababi mukhalifati rasul, penyebabnya adalah karena dia menyelisih Rasul. Masya Allah, andaikan kita ini sedang belajar ilmu untuk mengobati sebuah penyakit, Masya Allah,
Ibnul Qayyim telah menunjukkan rahasia daripada mengobati penyakit yang paling final, dan tidak perlu kita mengkaji kembali, mendiagnosa kembali secara lebih luas, mencoba-coba kembali. Kita sudah diberi resep, tinggal kita mengambil kaca cermin. Apa resepnya? Resepnya sudah dikasih batasan oleh Ibnul Qayyim. Penyebabnya adalah apa? Mukhalifatur Rasul. Jadi tidak perlu kita ini mendata lagi, mendiagnosa. Ini karena apa ya? Apa karena kurang uang? Apa karena mungkin kurang makan? Apa karena ini mungkin pakaiannya tidak cukup? Atau mungkin rumahnya ini ada yang lobang, apa yang ada? Tidak perlu kita sampai menghabiskan umur kembali. Segera ambil kesimpulan yang lebih spesifik. Apa? Cari persoalan yang lebih spesifik. Apa? Mukhalifatur Rasul. Bab ini saja langsung dibuka. Tidak usah buka bab yang lain. Menghabiskan waktu, menghabiskan umur, sakitnya selak parah. Segera koreksi bab ini. Urusan agama. Jadi kalau ada apa-apa yang sudah membuat kerusakan, langsung buka pintu satu ini. Yaitu urusan apa? Urusan agama. Jangan berpikir yang lain. Ini mungkin kurang susu, Ustaz. Ini mungkin kurang gizi, ini sudah tidak benar semua. Persoalan ini terjadi Allah yang mentakdirkan. Dan tidaklah Allah mentakdirkan buruk dan baik, sebabnya adalah terkait dengan masalah agamanya. Bukan masalah yang lain. Maka seperti ini kita sudah diberi pintu gerbang yang besar. Begitu ada masalah, ada fitnah, ada penyakit, segera lihat sini. Jangan lihat kemana-mana. Sehingga mudah kita mendeteksi. Karena bayangan kita penyakitnya sudah spesifik. Beda kalau masalahnya masih umum. Kita harus lihat urusan pintu rumah, urusan atap, urusan ini. Habis umur kita untuk melihat itu. Belum tentu benar. Maka kita sudah dikasih garis oleh Ibnul Qayyim. Lihat masalah ini. Begitu ada fitnah, lihat urusan agama. Ada fitnah ini, lihat urusan agama. Apa yang saya selisih? Apa yang saya sia-siakan dari urusan agama? Tidak usah kemana-mana. Tidak usah kita membicarakan, oh ini mungkin karena sistemnya kurang ini, karena ini kurang ini. Tidak. Lihat langsung ke urusan agama. Sehingga menjadi jelas. Nah sekarang malah kadang-kadang lain. Justru urusan agama tidak dianggap sebagai satu pintu gerbang besar untuk menilai sebuah masalah. Justru yang dilihat urusan-urusan yang lain. Ini karena kurang ini, karena kurang ini, karena kurang ini, karena tidak begini, karena tidak begini. Makanya tidak pernah selesai urusannya. Tidak pernah selesai. Cari solusi, tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak tahu pintu gerbang. Beda dengan ulama. Coba antum tanya semua problematika yang menimpa manusia kepada ulama. Mesti jawabannya apa? Takwalah kalian kepada Allah. Lo kan begitu kan? Bertobatlah kalian kepada Allah. Kan begitu kan? Itu jawabannya ulama. Mesti kaitannya dengan masalah agama. Itu bukan berarti kalian kemudian mengatakan, kita mengatakan, iya wong ulama taunya cuma urusan agama, tidak tahu yang lain. Terlalu bodoh kalau kita menilai seperti itu. Ya, terlalu bodoh. Ya, terlalu bodoh kalau kita, ulama tidak tahu yang lain, taunya agama, makanya jawabnya hanya dikaitkan dengan agama. Itu terlalu bodoh. Ya, terlalu bodoh. Terlalu tidak tahu tentang kehidupan yang ada. Hidup ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Dan Allah sudah rencanakan, atur semua kehidupan ini di dalam ilmunya. Dan ilmu ini diberikan kepada Nabi, kemudian diwariskan kepada siapa? Para ulama. Jadi terlalu bodoh, terlalu tidak paham hidup. Ya, terlalu tidak mengerti tentang hakikat kehidupan yang ada. Ya. Maka penyebabnya adalah mukhalifatir Rasul, menyelisih Rasul. Wa illa fata'atuhu hiyal khisnu. Kalau sekiranya tidak menyelisih ketaatan pada Rasul, maka apa? Taat yang dia jaga. Itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim, diterangkan oleh beliau apa? Al-khisnu. Akan menjadi apa? Al-khisnu. Apa artinya khisnu? Hah? Al-khisnu. Ada kitab namanya Khisnul Muslim. Hah? Benteng. Ya, taat kepada Rasul itu benteng.
untuk tidak kena kehancuran. Jadi kalau taat ini kita tidak bobol, taat ini kita tidak rusak, maka dia akan menjadi al-khisnu, menjadi benteng alladzi man dakhalahu fahuwa minal aminin. Kalau dia masuk ke benteng, maka dia akan termasuk menjadi orang yang apa? Orang yang aman. Ya. Makanya ketika perang Uhud kalah, mereka protes, anna hada awalamma asabatum musibatum qad asabtum mislaiha qultum anna hada. Apakah ketika tertimpa musibah sebagaimana musibah ini juga menimpa orang lain, kalian kemudian mengatakan dari mana musibah ini datang? Qul huwa min indi anfusikum. Maka musibah ini datang dari diri kalian sendiri. Ibnul Qayyim ketika membahas masalah ini beliau menerangkan apa? Orang mukmin itu sebenarnya dengan agamanya, kalau agamanya terpelihara, itu menjadi benteng bagi dia. Tidak bisa ditembus oleh siapapun. Ya, itulah makna hadis Nabi apa? La tazalu apa? Ta'ifatun min ummati apa? Dohirina alal haq. La tadurruhum man khaddalahum. Terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yang mereka selalu apa? Menampakkan kebenaran. Selama dia seperti ini, akan dijaga oleh Allah terus menerus ada. Allah mengatakan, Nabi mengatakan apa? La tadurruhum man khadalahum. Tidak akan pernah menghancurkan dia orang yang menghancurkan dia, tidak akan pernah bisa. Ini penjagaan. Selama dia dohirina alal haq. Tetapi kalau sudah dohirina alal haqnya mulai dirobek, sama saja berarti kita ngerobek apa ini namanya? Ngerobek benteng. Benteng itu kita boboli sendiri. Hanyalah orang mukmin dihinakan oleh Allah karena benteng yang Allah jadikan itu dia bobol sendiri. Yaitu dengan mukhalifatur Rasul. Dengan tidak mau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia masih masuk dalam benteng ini dan benteng ini dia tidak rusak, maka minal aminin, dia termasuk orang yang aman. Dan kemudian Ibnul Qayyim mengatakan kembali, taat kepada Nabi dan tidak mukhalafatun Nabi itu adalah al-kahfu. Apa kahfu? Gua. Gua itu secara umum tempat apa? Tempat berlindung. Ya, tempat berlindung untuk bisa selamat adalah gua. Maka ketaatan kepada Nabi selama tidak diselisihi itu akan menjadi kahfi, menjadi gua bagi kita, bagi orang yang kalau masuk berlindung kepadanya maka najina, dia termasuk orang yang apa? Selamat. Maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, fa'ulima anna sururad dunya wal akhirati innama huwa al-jahlu bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu. Maka disimpulkan, diketahui sesungguhnya kejahatan-kejahatan, kehancuran-kehancuran, kerusakan-kerusakan dunia dan akhirat hanyalah dia penyebabnya dengan dua hal yang kesimpulannya satu, yaitu apa? Kesimpulannya apa tadi? Mukhalifatur Rasul. Apa? Menyelisih Rasul. Dan bentuknya bisa dua hal, yaitu apa? Al-jahlu bima ja'a bihi Rasul. Bodoh dengan apa yang Nabi bawa, tidak punya ilmu, maka kemudian menjadikan dia menyelisih siapa? Menyelisih Rasul. Atau yang kedua apa? Wal khuruju anhu. Apa? Keluar dari Rasul. Walaupun dia punya ilmu, walaupun dia sudah tahu, tetapi kemudian dia keluar darinya, maka terjadilah mukhalifatur Rasul. Itu semua sumbernya. Wa hadza burhanun qati'un, maka ini menjadi hujjah yang tetap ala annahu la najata lil abdi, sesungguhnya tidak ada keselamatan bagi hamba, wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan bagi hamba illa bijtihadihi, kecuali dengan usaha kerasnya hamba fi ma'rifati ma ja'a bihi Rasul, di dalam memahami apa yang Nabi bawa, ilman dalam bentuk dia mengilmui, belajar.
Makanya yang dikecualikan oleh Allah orang yang belajar. Ya, orang yang belajar. Kemudian wal qiyamu bihi amalan apa? Yang mengamalkan dengan ilmu itu secara apa? Secara amal. Dia faham, kemudian dia tidak keluar. Dia imani, dia yakini, kemudian dia amalkan. Itulah orang-orang yang selamat. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam kejahatan, kerusakan yang akan menimpa dia di dunia dan di akhirat. Itulah kesimpulan yang disimpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. La najata lil abdi wala sa'ada illa bijtihadihi fi ma'rifati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wal qiyamu bihi amala. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan dan insyaallah besok akan kita mulai habis maghrib. Dan bagi santri asrama yang makan, ya, makan dulu habis maghrib, tidak apa-apa, daurah tetap jalan. Selesai makan langsung masuk. Dan absen hanya diberi waktu 10 menit. Setelah 10 menit ya absennya diambil. Kita akhiri dulu majelis kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lanjutkan pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Kita difahamkan oleh Allah, dilapangkan hati kita, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani kaidah iman kita dengan benar sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dengan iman yang kita miliki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.